Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Halo anak-anak milenial, selamat bertemu dengan saya ya. Anak SMA, anak milenial. Ini mari kita bergabung ya. Yang mengakses video saya ini untuk pelajaran biologi kali ini khusus bagi anak-anak SMA dan sederajat kelas 11 ya. Nah, apa materi yang mau kita bicarakan? Coba kita lihat. Saya yakin dari slide ini kalian sudah akan mengerti ya. Di yang tampil ini kita tahu ya. Jadi ini sistem organ reproduksi. Jadi kita mau bicarakan bab reproduksi pada manusia. Oke? Kita mulai dengan mengenal alat-alat reproduksi pada laki-laki ya. Pada laki-laki ini alat reproduksi dalam posisi seandainya ini orangnya, kemudian di section longitudinal section ya. Di belah memanjang namanya longitudinal section, lihat dari samping seperti ini. Kalau bahasa Jawa itu disigar ya, kalau di sana ditugel ya, nanti kan kelihatan inilah alat reproduksi laki-laki. Nah, saya mulai dari luar. Pertama, ini namanya adalah penis. Dengan saluran yang ada di dalamnya itu namanya adalah uretra. Kemudian terus ke dalam saluran uretra, nanti saluran itu kalau sampai di sini namanya vas deferens. Ini saluran namanya vas deferens. Jadi seperti selang kecil gitu ya. Kemudian nanti saluran yang ada di sini namanya epididymis. Jadi saya ulang, alat di luar yaitu penis, kemudian salurannya ini uretra, kemudian ini vas deferens, kemudian ini vas didymis. Kemudian alat-alat yang kategori kelenjar atau penghasil. Yang utama bagi laki-laki itu kelenjarnya namanya testis ini. Jadi testis ini kalau bahasa Indonesia buah zakar itu ya. Itu zakar itu dari bahasa Arab, mudzakkir itu laki-laki. Nah, buah zakar itu dibungkus kantongnya namanya skrotum. Jadi jumlahnya 2 itu. Itu kelenjar. Apa maksudnya kelenjar? Penghasil. Berikutnya adalah kelenjar ini, kecil ini. Ini namanya bulboretral. Kelenjar juga penghasil. Kemudian kelenjar berikutnya ini. Ini kelenjar namanya prostat. Kemudian kelenjar yang lain ini namanya vesica seminalis. Jadi begitulah alat-alat reproduksi lengkap dari laki-laki. Sekarang kita lihat dari sisi lain. Nah, ini kalau dari sisi depan ya. Nah, kalau dari sisi depan. 1, penis. Kemudian kita hitung salurannya. Saluran di dalam penis ini namanya adalah uretra. Kemudian saluran ini sini seret. Nah, ini seret berarti 2 kalau ini kanan kiri. Kalau uretra 1, kalau ini 2 vas deferens. Kemudian saluran berikutnya adalah epididymis. Nah,
Saluran itu apabila diurut mulai dari suatu zat dikeluarkan, kemudian dihasilkan, dikeluarkan, maka urutannya begini, dari sini dulu. Epididymis, vas deferens, kemudian uretra. Itu kalau dari urutan perjalanan suatu zat. Apa misalnya sperma itu diproduksi di sini, nanti diterangkan fungsinya. Keluarnya lewat epididymis, vas deferens, keluar lewat uretra, begitu. Nah, untuk laki-laki ada KB yang nanti namanya vasektomi itu ini. Jadi ini dipotong, itu pengibirian namanya. Atau ini ditali, itu diikat, sehingga sperma di sini nggak bisa keluar gitu. Oke, berikutnya alat-alat yang lain, kelenjar atau penghasil. Nah, dua kelenjar ini namanya testis. Ini kelenjar utama bagi laki-laki. Berikutnya kelenjar tadi ini, kelenjar bulboretral. Berikutnya ada kelenjar ini namanya prostat. Ini ya, prostat. Kemudian ini kelenjar namanya vesika seminalis. Yang besar ini kantong urin. Sehingga yang keluar di sini itu nanti laki-laki itu bisa urin, air kencing, bisa juga sperma. Oke, itulah alat-alat dari reproduksi laki-laki. Sekarang kita beranjak ke fungsi. Kita mulai dari fungsi yang utama. Apa? Testis. Ya, jadi laki-laki itu sifat laki-lakinya ya dikunci testis ini kelenjar utama. Boleh dikatakan kalau ini nggak beres sudah bukan laki-laki lagi. Jadi testis itu ini banyak yang orang nggak sadar dikira laki-laki itu yang utama penis, bukan ya. Yang utama itu adalah testis ini. Kenapa? Ini ada dua produk dari testis yang menentukan dunia reproduksi laki-laki. Pertama, di testis ini diproduksi bibit namanya sperma. Jadi di sini diproduksi sel bibit namanya sperma. Yang kedua, testis ini menghasilkan hormon yang menentukan watak sifat laki-laki, terutama kaitan dengan reproduksi. Hormonnya nanti namanya androgen testosteron. Contoh misalnya pertumbuhan kumis itu diatur oleh hormon testosteron. Ini kita sudah belajar dari bab hormon. Oke, sekarang kita lihat yang animasi ya supaya kita nggak bosan. Ini yang animasi. Kita nggak bosan. Coba kita lihat ini. Nah, tadi ini alat reproduksi laki-laki. Jadi testis, kemudian ini gland itu kelenjar-kelenjar. Terus ini penis, terus salurannya ini nggak diperinci tadi ya, sudah saya perinci tadi. Saluran di sini epididymis, kemudian saluran di sini namanya vas deferens, kemudian saluran di sini namanya adalah uretra. Oke, kita kembali ke sini. Jadi alat yang utama testis, penghasil sperma dan penghasil hormon. Nah, kemudian alat yang kedua penis ini. Ini alat yang dipakai untuk mengantarkan sperma ke tempatnya. Di mana tempat sperma? Kalau normal di wanita, karena sperma tugasnya membuahi ovum. Jadi ini adalah alat untuk masukkan sperma
namanya alat kopulasi. Jadi kalau ada, mohon maaf, kalau laki-laki berhubungan seks dengan perempuan itu, ya ini yang memasukkan sperma gitu. Itu penis itu ya. Oke, berikutnya kelenjar ini. Saya jadikan satu aja semua nanti ini ya. Prostat, pulporeal, vesica seminalis. Apa? Ini menghasilkan cairan pendukung sperma. Nanti cairannya itu berwarna putih, agak kuning, mengandung gula macam-macam, itu namanya semen. Jadi kalau laki-laki berhubungan seks yang keluar di sana, yang bahasa Indonesianya mani, itu sebenarnya cairan yang nanti di dalamnya baru ada sel sperma gitu. Jadi kira-kira bayangannya beginilah kira-kira. Yang keluar gini diumpamakan seperti dawet gitu ya. Maka tepungnya itu yang kecil-kecil itu spermanya. Kemudian santan, air itu semennya. Nah, keluar jadi satu, yang jadi anak ya spermanya saja, bukan cairan. Nah, cairan-cairan itu diproduksi di sini. Vesica seminalis, prostat, pulporeal. Jadi kalau laki-laki misalnya ini dipotong, maka laki-laki itu kalau berhubungan seks yang keluar itu semen murni, tidak ada spermanya. Nah, begitu nggak bisa punya anak gitu. Oke. Nah, saya ulang supaya nggak lupa, testis menghasilkan sperma sama hormon, hormonnya ngatur dia laki-laki. Kemudian penis, alat yang dipakai masukkan sperma. Kemudian kelenjar pulporeal, pulporetral, mohon maaf, prostat, vesica menghasilkan semen. Nanti keluarnya semen, keluarnya sperma jadi satu, itu proses namanya ejakulasi gitu ya. Ejakulasi. Coba kita lihat ada enggak punya saya ini. Ejakulasi. Enggak ada nanti. Terlalu porno nanti kalau ejakulasi ya. Oke. Berikutnya saluran-saluran. Pertama saluran epididymis ini. Sperma itu keluar dari sini itu belum berekor. Nah, nanti sperma itu akan membentuk ekor di sini. Nah, sperma yang belum berekor itu tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa membuahi. Nah, setelah sperma itu berekor baru nanti bisa membuahi. Nah, pembentukannya di sini itu namanya pematangan sperma. Itu di epididymis. Kemudian pas deferens dilewati sperma. Sampai uretra ini juga dilewati sperma. Bedanya nanti kalau di uretra ini selain sperma bisa air kencing. Jadi ini saluran saja dilewati, ya. Oke. Nah, jadi ini yang saya utarakan tadi, penis, alat kopulasi. Apa kopulasi itu? Memasukkan sperma, berhubungan seks itu. Testis, tempat pembentukan sel kelamin jantan, sperma. Kemudian tempat bukan hormon, testosteron. Saluran reproduksi tadi, epididymis, vas deferens, nah, semua itu dilewati oleh sperma lagi. Berikutnya, vesica seminalis, prostat, pulporetral, semua menghasilkan cairan yang tempatnya sperma, nanti cairan putih itu namanya semen, mani gitu ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana prinsip kerja alat reproduksi laki-laki. Nah, perhatikan ini, nanti ada ada animasinya. Ini apa? Bagian tubuh kita di otak namanya hipotalamus. Dia akan mengatur kelenjar namanya hipofise. Nah, hipofise ini kalau sudah diatur akan menghasilkan hormon. Hormonnya disebut follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Dua hormon ini nanti akan mengatur testis.
sehingga testisnya bekerja. Nah, begitu. Nah, ketika testis itu bekerja, maka laki-laki itu disebut puber. Kalau dalam bahasa agama Islam itu disebut balik. Itu. Jadi kerja ini diatur oleh hormon. Nah, jadi waktu kecil belum balik, ini berarti belum ada aturan seperti ini, hormonnya belum jadi. Oke, kita lihat prinsip kerja itu di animasi ya. Nah, ini di animasinya. Nah, jadi ada di sini ada hormon namanya GnRH, gonadotropin releasing hormone. Itu dari hipotalamus. Itu akan mengatur hipofise. Hipofise kemudian mengeluarkan hormon namanya FSH LH tadi. Ke darah, oleh darah dikirim sampai testis. Itu ini ceritanya. Oke, saya teruskan. Nah, 2. Saya hentikan. Tadi ini sudah mulai lengkap. Jadi hipotalamus ketika laki-laki itu puber mengeluarkan GnRH. Hormon GnRH ini nanti akan mengatur hipofise supaya memproduk hormon namanya FSH, follicle stimulating hormone, sama LH, luteinizing hormone. Hormon itu dikirim dari hipofise lewat darah, itu sudah saya terangkan di sistem hormonnya, sampai di testis. Nah, testis nanti dipengaruhi oleh hormon ini akan bekerja. Apa pekerjaan testis? Satu, menghasilkan hormon ini, androgen, testosteron. Pekerjaan yang kedua apa? Menghasilkan sperma. Kita lihat. Nah, belum ya, berarti satunya, oke. Kita lihat satunya. Nah, ini. Bukan, berarti satunya lagi, mohon maaf. Ntar ya, saya carikan. Nah, ini sekarang. Jadi ini testis yang dibuka dalamnya. Nanti ini benda namanya tubulus seminivirus. Disinilah ada proses pembuatan sperma. Terus di sampingnya sini ada sel, namanya sel Sertoli sama sel Leydig. Nah, sel Leydignya itu menghasilkan hormon, tubulusnya ini, salurannya ini menghasilkan sperma. Nah, begitu. Oke, kita lihat di sini. Oke, ini ya. Nah, jadi yang kita omong tadi, bahwa laki-laki itu kalau dewasa, maka yang pertama bekerja ini gonadotropin releasing hormone, tadi disingkat GnRH. Ini ada di hipotalamus. Dia akan dikirim ke hipofise.
Hipofise mengeluarkan 2 hormon ini. Hormon ini dikirim untuk memproduksi testosteron yang terjadi di testis, begitu. Nah, ini sekarang testisnya. Jadi ini testis, ya. Kemudian dibelah seperti ini, terus saluran ini berliku-liku banyak, dipotong dilihat dari depan seperti ini. Nah, yang titik-titik ini calonnya sperma. Terus ini sel Leydig. Maka perhatikan ini. Spermatogenesis, pembentukan sperma. Dari apa spermatogenesis itu? Sperma itu dari apa nanti? Dari benda namanya sel spermatogonium. Nanti selain ada spermatogonium, ada sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Itu di sini semua. Oke ya. Oke, kita lihat sekarang. Nah, ini diperbesar. Mana calonnya sperma ini? Ini namanya spermatogonium. Setiap satu spermatogonium ini nanti mengalami proses namanya meiosis jadi 4. Jadi setiap satu jadi 4. Itu 2, 3, 4. Kalau di sini 10 ya di sini 40. Kalau di sini 1000, di sini 4000. Nah, berapa ini laki-laki normal? Banyak sekali. Sehingga oleh dokter dikatakan laki-laki itu apabila spermanya ini 1 mili, itu harus 1 mili semen, itu harus ada sperma 20 juta. Baru normal 20 juta sel. Jadi bibitnya ini banyak sekali. Nah, ini coba kamu lihat ini sel Sertoli. Ini tadi ada sel Leydig, sel Sertoli itu temannya ini 1 tadi dilihat ini. Nah, sel Sertoli memberi makan sperma. Nanti ada tulisan lain lagi, sel Leydig itu menghasilkan testosteron. Ini sel Leydignya, gitu. Nah, tapi dari sini menjadi 4 ini dipelajari di kelas 3 nanti proses namanya meiosis. Jadi laki-laki itu 1 bibit jadi 4. Berapa bibitnya? Banyak. Jadi ini, saya kembalikan ke sini. Nah, ini banyak sekali. Banyak sekali nih. Nggak bisa dihitung. Sehingga di sini beribu-ribu, berjuta-juta. Itu baru dari yang kiri, yang kanan. Sehingga ada hitungan normal. 1 cc maninya laki-laki, kalau normal itu harus mengandung sperma minim 20 juta gitu. Itulah dunia laki-laki gitu ya. Nah, ini prosesnya yang nanti diterangkan di kelas 3 itu. Ini nanti diterangkan di bab meiosis. Jadi ini apa? 1 sel ini namanya spermatogonium. Nanti dia akan mengalami mitosis, membelah 2 kali, maka meiosis jadi 1, jadi 4. Nanti kelas 3 kita ngomong kromosom. Di sini kromosomnya 46, di sini kromosomnya 23. Nah, waktu dibentuk sperma ini nggak ada ekornya waktu di sini. Nah, jadi nggak ada ekornya waktu di sini. Saya naikkan. Jadi waktu di sini nggak ada ekornya. Ketika pindah ke sini, baru sperma itu berkembang punya ekor. Prosesnya nanti namanya spermiogenesis. Ini kita lihat ya. Ini prosesnya seperti itu. Jadi 2N ini maksudnya kromosomnya berpasangan. Nanti dibahas di kelas 3. 46. Ini 46. Ini N23. Ini juga isinya 23 gitu. Jadi 1 jadi 4. Gitu ya. Padahal ini jumlahnya banyak. Maka jumlahnya di sini ya bukan 4. Ribuan bahkan jutaan. Kata dokter laki-laki itu kalau normal minim harus berisi 20 juta sperma. 1 cc itu. Gitu. Oke.
Nah, ini proses namanya spermiogenesis. Jadi ini sperma belum punya ekor, kemudian kalau sudah punya ekor begini, namanya spermatogenesis, namanya spermatozoa. Ini yang bisa membuahi sel telur, begitu. Oke. Nah, ini struktur sperma yang normal. Ada kepalanya, ada inti sel. Di sini itu kromosomnya bapak itu 23 itu ya. Ada akrosom, ini dipakai buka sel telur nanti. Ada mitokondria, ini roketnya, tenaganya. Mitokondria itu tempat membuat energi. Sehingga kalau ini menghasilkan energi, ini akan kekol-kekol, maka dia itu bisa berjalan. Itu berjalan kemana? Nanti kita terangkan di dunianya perempuan. Oke. Nah, ini prosesnya di laki-laki tadi boleh digambar seperti ini. Jadi ini sperma, di sini diproduk, kemudian hormon juga diproduk, ini epididymis, nah keluar ke sana. Ketika keluar itu namanya ejakulasi. Kita lihat proses ejakulasi ya. Oh, spermatogenesis dulu. Ini proses jadi ini saya hentikan. Jadi ini spermatogonium berubah jadi spermatozoa 4. Kalau sudah punya ekor begini namanya spermatozoa. Kalau belum punya ekor sampai di sini namanya spermatid. Begitu. Nah, dari spermatid sampai punya ekor itu terjadi di sini. Begitu. Nanti keluarnya sperma itu bersama dengan cairan-cairan itu namanya ejakulasi. Kita lihat ejakulasi ya. Nah, ini proses ejakulasi. Nah, itu ejakulasi ya. Jadi dari sini sampai di sini sperma saja. Itu. Kalau sampai di sini ditambahi cairan dari sini, cairan dari sini, cairan dari sini. Itu semen. Sehingga yang keluar itu sperma yang dibungkus dengan cairan berwarna putih kekuning-kuningan, bahasa Indonesianya mani. Proses keluarnya itu namanya ejakulasi. Itu terjadi kalau laki-laki punya istri berhubungan dengan istrinya, begitu. Oke. Nah, begitulah kita sudah mengenal alat reproduksi laki-laki. Sekarang kita pindah ke alat reproduksi perempuan ya. Alat reproduksi perempuan. Terus ini alat reproduksi perempuan. Oke. Sama dengan tadi, ini dilihat dari samping. Lihat dari samping begini. Posisinya disikar, mana saja alat reproduksi itu. Alat reproduksi utama, ini ovarium.
Kemudian ada alat namanya rahim atau uterus atau kandungan. Jadi ini tempat kita semua dulu 9 bulan di sini. Kemudian ada saluran penghubung ovarium dengan rahim ini namanya tuba falopi. Kemudian nanti ada saluran ke depan, keluar ini. Saluran keluar ini namanya vagina. Kemudian yang di luar itu pintunya saja, bibir-bibirnya itu. Oke, nah seperti ini. Mohon maaf ya. Ini di luar itu bibir-bibirnya saja. Nah, jadi di dalam ini yang utama supaya sama tadi, tidak dari samping, dari depan begini. Nah, inilah alat reproduksi wanita. 1. Ovarium kanan kiri. Bandingannya di laki-laki testis. Kalau testis menghasilkan sperma dan hormon, kalau ini menghasilkan sel telur dan hormon. Itu bandingannya ya. Nanti yang nggak ada bandingannya ini. 2 saluran ini namanya tuba falopi. Jadi salurannya telur ini. Sana ini tuba falopi, tuba falopi. 3 ini rahim atau uterus atau kandungan. Kemudian alat ini vagina, lubang untuk keluar itu. Ini semua di dalam. Itu ya. Semua di dalam. Nah, itulah alat reproduksi perempuan. Jadi tidak seberapa ruwet alat reproduksi perempuan. Saya ulang, ovarium kanan kiri, tuba falopi kanan kiri, nama lainnya oviduct. Kemudian uterus, nama lainnya rahim atau kandungan. Ini bentuknya persis seperti buah pir ya, menghadap ke bawah. Ini pintunya. Serviks itu pintu rahim. Kemudian ada lubang keluar namanya vagina. Nah, vagina ini nanti sebanding dengan laki-laki itu penis. Jadi mohon maaf kalau laki-laki dengan perempuan berhubungan itu penisnya dimasukkan di vagina sini, gitu ya. Oke, itulah alat-alat reproduksi dari perempuan. Ya. Nah, sekarang fungsi-fungsinya ya, fungsi-fungsinya. Mohon maaf. Ini apa ini? Ini adalah selaput himen. Biasa disebut dengan selaput keperawanan dari perempuan. Jadi ada selaputnya begini. Ini kalau perempuan sudah berhubungan seks ini biasanya sobek gitu. Atau kalau enggak ya olahraga itu sobek gitu. Ini yang sering didewa-dewakan itu. Kalau ini sudah sobek katanya enggak perawan gitu ya. Padahal enggak gitu, bisa jadi orang masih gadis tapi ininya sobek karena olahraga silat, naik sepeda misalnya gitu. Itu budaya itu ya. Nah, ini sama dengan laki-laki, pekerjaannya alat reproduksi perempuan itu hormon dulu, diatur oleh hormon. Hormonnya sama namanya FSH, LH, nanti ada hormon yang lain nggak sama, estrogen sama progesteron. Jadi ini 4 hormon di perempuan. Kita lihat sistemnya. Sama dengan laki-laki tadi. Hipotalamus mengeluarkan hormon GnRH, kemudian mempengaruhi hipofise. Hipofise mengeluarkan LH, FSH, mempengaruhi ovarium. Nah, baru ovarium ini bekerja, menghasilkan telur dan hormon estrogen progesteron. Nah, kalau ovarium itu bekerja, maka gadis itu disebut sudah puber. Gitu. Sudah puber gitu. Kalau laki-laki puber tandanya berkumis, mimpi. Kalau perempuan men itu karena pengaruh hormon ini. Itu ya. Oke. Nah, ini tadi itu. Hormon-hormon tadi itu. GnRH, hipofise, ini sudah dibahas di hormon ya. Nanti ovarium menghasilkan hormon, prolaktin untuk air susu, estrogen ngatur men, nanti juga progesteron ini ngatur
kehamilan, relaksin ini ngatur kelahiran gitu nanti. Jadi banyak hormonnya pada perempuan. Oke, kita mulai sekarang pekerjaan fungsi-fungsi dari alat reproduksi perempuan. Apa? Tadi dikatakan, saya feedback ke sini ya. Jika hipotalamus sudah mengeluarkan GnRH mempengaruhi hipofise, maka diproduklah LH-FSH. Jika sudah ada LH-FSH mempengaruhi ovarium, maka ovarium bekerja. Apa? Menghasilkan hormon estrogen. Ini mengatur tanda-tanda perempuan sudah dewasa. Misal, mohon maaf, pinggulnya melebar, itu estrogen. Buah dadanya tumbuh, itu estrogen. Itu hormon. Kemudian nanti selain hormon menghasilkan sel telur. Nah, kalau sel telur nggak dibuahi, belum punya suami, maka sel telurnya itu dirusak. Nah, jadi istilah menstruasi itu tanda kalau ovarium sudah bekerja. Nah, nanti hormon progesteron itu bekerja diteruskan pas kehamilan, gitu ya. Oke, nah, ini ovarium. Kita lihat apa ovarium nanti tugasnya. Pertama ini terjadinya proses oogenesis. Oogenesis apa itu? Proses pematangan, pembuatan sel telur. Itu. Nah, ini hormon tadi harus diawali dari hormon GnRH, LH, FSH, estrogen, progesteron, urut ya. Kalau ada ini, maka keluar ini. Kalau ada ini, maka dihasilkan estrogen. Kalau estrogen ada, maka ovarium bekerja untuk proses oogenesis. Bagaimana proses oogenesis? Nah, ini perhatikan di gambarnya, ovarium dibelah. Ovarium dibelah. Apa ini? Nah, inilah namanya folikel. Ini folikel. Sel telurnya mana? Ini. Jadi agak beda sedikit dengan laki-laki ya. Folikelnya perempuan itu, calon telurnya perempuan jumlahnya sudah pasti. Jadi begitu bayi lahir, perempuan itu ya, itu di ovariumnya sudah ada ini. Itu kalau normal jumlahnya sekitar 2 juta. Nanti akan hilang tinggal 500.000 nanti, itu yang diolah seumur hidup untuk jadi sel telur. Nah, jadi itu nanti sel telur itu akan dikembangkan setiap bulan sekali. Seperti ini prosesnya. Jadi yang luar ini apa? Namanya folikel. Dalamnya ini ovum atau sel telur. Nah, sebelum ovum, sebelum sel telur itu namanya adalah oogonium. Jadi sama dengan pada laki-laki. Jadi ada spermatogonium, ada oogonium. Nah, di sini. Nanti berubah jadi oosit. Nah, bedanya sekarang. Bedanya. Mulai dari sini sampai di sini ini waktu bayi sudah. Jadi semua bayi melakukan ini, bayi perempuan. Terus berhenti. Nah, nanti dilanjutkan, ini dilanjutkan ke sana itu ketika perempuan itu puber. Nah, jadi ketika perempuan puber ini dilanjutkan proses itu ke sana. Terus berhenti lagi nanti. Berhenti di mana? Di sini. Nggak sampai ke sana. Jadi di sini berhenti. Nanti bisa jadi ke sana, bisa tidak. Kenapa? Kalau punya suami, ketemu sperma, ini proses. Kalau nggak ketemu suami,
nggak ketemu sperma, maka ini dihancurkan. Nah, anggap saja ini lengkap dulu ya supaya gampang. Ada beda prinsip perempuan dengan laki-laki itu. Apa? Kalau laki-laki tadi jumlah sperma itu gunungnya banyak. Kalau perempuan 1 bulan cuma 1 saja. Nah, aturannya meiosis ini membelah jadi 4, tapi yang ini nggak sempurna. Tinggal 1 yang sempurna. Terus membelah lagi ini nggak sempurna. Jadi ini nggak bisa membelah, sudah selesai. Ini membelah, ini nggak sempurna. Tinggal 1, sehingga perempuan itu betul-betul ovumnya itu 1 bulan cuma 1 ya. Sedangkan laki-laki spermanya berjuta-juta gitu. Kalau perempuan benar-benar 1. Kalau kamu nanya, loh Pak, ovarium ini kan 2. Nah ini nanti begini pekerjaannya, saya kembalikan ke atas. Maaf. Nah, jadi ovarium ini nanti untuk perempuan itu bekerja 1 bulan sekali gantian. Jadi kalau ini sekarang Desember gitu, maka ini Desember libur dulu. Ini nanti Januari. Nah, tidak tertutup kemungkinan ada dua-duanya proses, maka telurnya lebih dari 1. Itulah yang terjadi pada mereka-mereka yang nanti punya anak kembar gitu. Gitu ya. Jadi beda ya laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki spermanya banyak, kalau perempuan sel telurnya betul-betul 1 bulan ini. Jadi dari sini sampai ke sini namanya oogenesis. Nah kalau sudah sel telur itu sudah jadi sudah jadi ini oosit sekunder, maka dikeluarkan. Dikeluarkan sudah. Jadi yang keluar itu belum jadi sel telur, belum ovum ya. Dikeluarkan. Proses keluarnya sel telur ini namanya ovulasi. Keluar. Kemana nanti dia? Saya kembali ke atas. Jadi keluar dari sini nanti ditangkap oleh ini infundulum namanya. Nanti jalan ke sana gitu. Di sini peluang bertemu dengan sperma. Nah, ingat tapi bentuknya belum ovum. Jadi sel telur itu yang keluar bentuknya belum jadi, belum ovum. Nanti di sini ya, ini bentuknya itu oosit sekunder. Itu. Jadi oosit sekunder keluar. Lewat sini nanti ke saluran, nanti di sana akan ketemu sperma kalau sudah punya suami. Nanti kalau sudah punya sperma, ketemu nanti baru jadi ovum. Kalau nggak ketemu sperma, ini dirusak. Ini dirusak, jadi darah, itulah yang namanya menstruasi. Gitu. Nah ini. Maka nanti dunia laki-laki dengan dunia perempuan itu agak beda. Karena nanti dunia perempuan itu walaupun alatnya sederhana, tapi prosesnya rumit. Ini ya, prosesnya rumit. Apa? Ada 3 proses yang terjadi berbarengan. 1, proses yang terjadi di ovarium sini, namanya siklus ovarium. 2, proses yang terjadi di uterus sini. Nah, nanti ini menebal, jadi tipis, jadi darah, namanya siklus men. 3, proses diproduksinya naik turunnya hormon. Jadi di dunia perempuan ini ribetnya bukan main, ada 3 proses yang jalan bareng. Ada produksi hormon, ada proses siklus di ovarium, ada siklus di uterus namanya siklus men. Jadi banyak proses, banyak hormon. Oke, saya kembali ke sini. Nah, ini contoh siklus di ovarium. Maka ditulis the ovarian cycle. Apa? Ini tadi. Dari sini sampai sini itu namanya siklus di ovarium.
Jadi dari sini sampai ke sini. Nanti kembali lagi, makanya disebut siklus karena putar ya. Apa ini namanya? Korpus luteum. Ini menghasilkan hormon progesteron nanti kehamilan. Disebut badan kuning. Nah, tapi stratnya yang benar dimulai dari sini. Apa ini namanya? Folikel. Gitu. Jadi ini folikel, tambah matang, tambah matang, tambah matang. Maka ada tulisan folikel yang sedang tumbuh. Ya. Kalau folikel ini telurnya ini sudah jadi oosit sekunder, maka folikel ini pecah. Ovulasi, maka folikel yang sudah mengeluarkan ini jadi korpus luteum. Gitu. Terus seperti ini, putar seperti ini, itulah namanya siklus di ovarium. Nah, seperti ini gambar dindingnya ovarium, diperbesar seperti ini folikel. Mohon maaf, ini korpus luteum, ini korpus luteum, ini sel telur, maka ini folikel. Dalamnya ada ini, gitu ya. Jadi perhatikan ini, ada ovulasi, keluarnya sel telur. Bentar. Oh, ini yang terbalik, mohon maaf. Ini saya terbalik. Harus begini ya. Oke, maaf ya. Oke, ini makanya tadi saya kok tak lancar. Nah, ini proses-proses yang terjadi di ovarium, maka disebut the ovarian cycle. Ini step 1. Jadi ini gambar dalamnya ovarium. Nah, maka ini ovarium itu diperbesar seperti ini. Apa yang ada di dalamnya ini? Folikel itu isinya oosit primer. Kemudian step 2. Ini folikel, terus ini isinya masih oosit primer. Berkembang lagi, ini folikel, terus isinya ini nanti tambah besar. Seperti ini tambah matang, ini tambah besar, tapi masih oosit primer. Nah, kemudian ini folikelnya masih tetap oosit primer. Itu ya. Nah, baru nanti ada step. Jadi kalau mau dimulai dari awal, coba ya dimulai dari awal supaya nggak bingung kamu. Nah, ini kan asalnya oogonium, jadi oosit primer. Nah, itu. Kemudian sampai jadi oosit sekunder, baru selesai. Itu satu kali siklus. Nah, jadi kalau sudah jadi oosit sekunder, nah ini secondary oosit, maka selesai. Nah, maka telurnya keluar. Nah, kalau sudah telurnya keluar, si folikel berubah jadi korpus luteum. Begitu. Jadi ada 2 generasi, ada 2 masa di sini. Apa? Ini disebut fase folikel. Karena bentuknya folikel. Ini disebut fase luteal, korpus luteum. Jadi itulah siklusnya ovarium. Coba kita lihat kalau dibuat, nah ini fase folikel, begitu ya. Mana itu? Ini berikutnya fase luteal. Mana itu? Ini. Itulah keadaan ovarium perempuan. Gitu. Ini berlaku 1 bulan, gitu, berubah begini. Saya nggak tahu dari sini ke sini berapa hari, dari sini ke sini berapa hari, yaitu nanti yang kuliahan gitu ya. SMA nggak perlu mendetail seperti itu, oke? Itu ya. Nah, ini modelnya seperti ini. Jadi ini fase folikel,
Ini fase luteal, ini di ovarium. Terus ini hormonnya tadi itu. Ini hormon apa? FSH. Ini hormon apa? LH. Coba ya, kalau ini sel telur keluar ovulasi, ternyata LH sama FSH tinggi. Itu. Ini hormon apa? GnRH. Jadi naik, top, kemudian turun lagi. Gitu. Jadi ya, banyak perubahan di tubuhnya perempuan itu. Ovariumnya berubah, kemudian hormonnya berubah. Gitu. Nah, oke, sekarang siklus yang lain, siklus men. Apa ini yang berubah? Saya naik lagi. Harus naik turun. Siklus men yang berubah di sini. Sama hormon juga. Bagaimana ini perubahannya? Kita lihat. Siklus men ya. Pertama, fase menstruasi. Nanti lewat gambar. Kedua, fase proliferasi. Ketiga, fase sekresi. Jadi kalau di ovarium 2 masa, kalau di rahim 3 masa. Nah, ini sekarang. Ini apa ini? Dindingnya rahim. Dindingnya rahim. Ini apa? Dindingnya rahim yang sedang dirusak jadi darah. Maka perempuan disebut men. Setelah ini dirusak jadi tipis, kemudian ditebalkan. Penebalan itu namanya proliferasi, tahap kedua. Kemudian dipertahankan tebalnya ini namanya fase sekresi. Nah, kalau perempuan itu hamil, ini dipertahankan terus, posisinya tebal terus. Kalau perempuan itu hamil, ini kembali ditipiskan lagi, berarti men lagi, itu nanti ditebalkan lagi, itu ya. Itu perubahan yang terjadi di rahim. Nah, ini hormonnya. Kalau tadi hormonnya itu FSH, LH, sekarang hormonnya estrogen, progesteron. Nah, coba ya, ini hormonnya. Orang kalau mau men, hormonnya ini rendah semua. Estrogen, progesteron rendah. Mohon maaf, ketika perempuan hormon estrogen, progesteron itu rendah, ini kalau di FB itu namanya kotor, bau keringatnya nggak nyaman, macam-macam itu ya. Kemudian kalau estrogennya naik, ini mulai ini cantik ini. Progesteron naik itu cantik. Cantik-cantiknya pas progesteron dan estrogen itu tinggi. Jadi perempuan itu ribet ya, yang berubah bukan hanya sekedar di ovarium, di rahim, tapi wajah juga karena ini. Jadi kamu yang perempuan ini nanti kalau kamu jadi pengantin, pas kamu di hari ini itu maka kalau dirias itu cantik sekali. Tapi kalau pas kamu di masa yang sekitar sini gak seberapa cantik nanti. Apalagi pas di sini ya, ini cantik-cantiknya ini nanti gitu. Ya. Jadi inilah siklus men dari perempuan. Jadi perempuan itu paling tidak ada 3 siklus itu ya. Siklus hormonnya naik turun, kemudian tadi siklus di ovariumnya tadi itu ini, terus siklus di rahimnya yang jadi men tadi. Nah, ini itu dunia perempuan seperti itu, gitu ya. Oke, saya kira ini terpotong sampai di sini ya. Nanti dilanjut pada video yang lain. Apa video yang lain nanti? Proses setelah men, setelah apa itu berarti kehamilan, kelahiran, KB dan lain sebagainya, gitu ya. Durasinya harus kita bagi 2 seperti itu. Oke. Jadi itulah pertemuan kita hari ini. Nanti session berikutnya kita akan lanjut pada proses fertilisasi, kemudian kehamilan, kemudian pasca kehamilan, menyusui, dan alat-alat kontrasepsi. Saya kira sampai di sini pertemuan kita.
Jangan lupa kalau mempelajari video ini juga buka literatur ya, buku-buku gitu ya, terutama kalau buku biologi yang standar itu bukunya Campbell itu ya. Saya kira sampai di sini pertemuan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.